Halo, Cancer. Apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat selalu buat teman-teman Cancer ya. Oke, kita akan general reading untuk tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Januari tahun 2023 ya. Nggak kerasa ya, udah tahun 2023 aja. Kadang aku sendiri juga nggak nyangka udah tanggal segini gitu ya, udah hampir berapa nih? 10 hari ya, 10 hari di bulan Januari. Ini kita readingnya tanggal 9 ya. Oke, kita bahas dulu untuk yang single nih. Yang single, kita cari tahu dulu situasi kamu di minggu pertamanya tuh gimana. Oke, buat yang single nih di minggu pertama mungkin ada beberapa hal yang bikin kamu nggak nyaman ya, dimana kamu selalu dihadapkan beberapa pilihan dan itu toksik banget buat kamu. Misalnya gini, dalam situasi asmara ya, kamu tuh selalu dihadapkan oleh hal-hal yang kurang baik. Bisa jadi kamu suka gitu ya sama seseorang, tapi seseorang yang lain sedang menyukai kamu gitu ya. Dan di sini prinsip kamu tuh kamu gak mau nyakitin perasaan seseorang. Kayak gimana ya? Mau melanjutkan perasaan, tapi kamu juga nggak mau nyakitin perasaan seseorang yang lagi suka sama kamu kalau seandainya kamu menolak dia ya. Oke, kita bahas lagi nih untuk situasi saat ini di minggu kedua ini gimana ya buat yang single. Oke, buat temen-temen yang single di sini, kalau yang aku rasa gini ya, kalau untuk yang single ini saat ini di minggu kedua ya, kamu ngerasa ada hal-hal yang nggak selaras dengan apa yang kamu inginkan ya, dimana seseorang yang mungkin kamu suka itu ninggalin kamu karena kamu lebih menghargai perasaan seseorang lain yang sedang menyukaimu sih. Itu yang bikin kamu mungkin sedih gitu ya. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk minggu ketiga bulan Januari ini. Kita prediksikan tentang kemungkinan yang terjadi ya. Oke. Oke, untuk minggu ketiga ini gini ya. Kalau yang aku rasa mungkin kamu sering banget ngerasa kesepian, dimana kayak ada hal-hal yang nggak kamu suka gitu ya, dimana seseorang yang kamu suka menjauh dari kamu, yang ada malah orang yang sedang menyukai kamu. Jadi kayak ada perasaan yang bentrok gitu. Tapi walaupun kayak gitu, kamu masih mencoba dan berusaha menghargai seseorang yang dekat dengan kamu saat ini, yaitu seseorang yang lagi suka sama kamu gitu ya. Walaupun perasaan kamu sendiri lagi nggak enak gitu, dimana seseorang yang kamu sukai lebih memilih untuk menjauh. Oke, sekarang kita bahas untuk yang berpacaran ya. Kita bahas dulu untuk minggu pertamanya kayak gimana. Yang berpacaran di sini, kalau yang aku rasa sih fine aja, hubungan kamu sama pasangan kamu baik-baik aja, dan bahkan ada hal-hal yang selalu bikin kamu ceria. Mungkin pasangan kamu atau pacar kamu ini tuh gini, selalu memberikan kamu semangat gitu ya, jadi mood booster kamu, jadi kayak membuat kamu ngerasa lebih seneng gitu di minggu pertamanya buat yang berpacaran ya. So sekarang kita bahas untuk minggu keduanya ini, yang berpacaran tuh kayak mana situasi kamu. Oke, untuk minggu keduanya di sini, kalau yang aku rasa gini, bisa jadi ada hal-hal yang nggak kamu duga terjadi. Oke, dimana gini, kadang kamu bertemu dengan beberapa orang lain, itu membuat kamu ngerasa nggak nyaman ya, dimana mungkin takutnya seseorang lain tuh menghasut kamu atau menghasut pasangan kamu ya, pacar kamu ini gitu. Dan mungkin sebagian dari kamu ngerasa bahwa pacar kamu ini sedang digoda sedang digoda oleh seseorang lain, sehingga ini membuat kamu kayak merasa situasi yang membahayakan hubungan kalian gitu ya. Oke, kita prediksikan nih untuk minggu ketiganya gimana.
Oke, untuk minggu ketiga di sini kalau yang aku rasa gini ya, eh mungkin ada hal-hal yang kamu rasa ada perubahan gitu dari si dia. Apakah mungkin perubahan si dia ini ke kamu karena adanya hasutan dari orang lain ya, atau mungkin ada yang mengadu domba, atau mungkin dia ada alasan lain ya, sehingga saat ini atau di minggu ketiganya kamu mungkin ngerasa ada sesuatu yang harus kamu ketahui gitu ya. Ya semoga aja kamu bisa gitu, kamu bisa segera tahu nih kenapa alasannya kayak gitu ya. Sorry, kenapa dia kayak gitu ya. Oke, sekarang kita bahas lagi nih. Untuk yang sudah menikah, kita cari tahu dulu untuk minggu pertama gimana situasi kalian ya. Oke, yang sudah menikah nih gini. Aku ngerasanya bila yang sudah menikah ini kayak ngerasa ya sebenarnya hubungannya baik-baik saja, tapi ada harapan-harapan yang memang harus dijalankan gitu ya antara kamu sama pasangan kamu, dan mungkin ini yang masih berat dimana kamu sama dia tuh sering banget berbeda pendapat, berbeda opini kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas lagi untuk minggu keduanya. Oke, untuk minggu kedua untuk situasi kalian yang sudah menikah, di sini kalau yang aku rasa ya, karena mungkin sering banget terjadinya perbedaan pendapat antara kamu sama pasangan kamu, di sini kamu lebih memilih untuk pergi atau menjauh dari dia karena kamu tuh nggak mau ambil pusing gitu kalau di dekat dia bawaannya berantem mulu gitu ya, mungkin di minggu keduanya hanya karena perbedaan pendapat gitu loh. Oke, sekarang kita bahas untuk minggu ketiga gimana, apakah ada kemungkinan untuk hubungan kalian akan baik-baik saja. Oke. Untuk minggu ketiga di sini gini ya, kalau yang aku rasa ada perubahan yang lebih baik daripada minggu keduanya ya, ini prediksinya. Nah, bisa jadi buat kamu yang memang saat ini berusaha menjauh dari pasangan kamu, mungkin sudah bisa introspeksi diri dan mungkin menyadari apa yang mungkin kesalahan yang masih harus diperbaiki gitu ya. And so mungkin di sini kamu akan pergi menemui dia dan mendamaikan keadaan ya, mungkin kamu minta maaf sama dia juga ya, belum tentu juga salah dia sepenuhnya gitu ya. Oke, semoga aja ada kesempatan yang baik. Sekarang kita bahas untuk karir atau pekerjaan kamu. Kita cari tahu dulu nih untuk minggu pertamanya ya. Oke, di minggu pertamanya, di sini kalau yang aku lihat karir atau pekerjaan, ada pekerjaan yang mungkin kurang bisa kamu handle sih ya di minggu pertamanya. Jadi kayak kamu ngerasa ada kondisi-kondisi yang kurang baik di kerjaan, dimana ada beberapa hal yang kurang bisa kamu uh, jalani, mungkin pekerjaan yang cukup sulit kayak gitu ya. Tapi kita lihat di minggu kedua ini apakah ada mulai apakah mulai ada perbaikan untuk itu. Oke, untuk minggu keduanya buat teman-teman yang sudah buat teman-teman yang di karir ya, yang lagi di bacaan karir ini, di sini kalau yang aku lihat ada perubahan yang cukup baik ya dalam situasi kerjaan kamu. Bisa jadi memang dari minggu sebelumnya memang ada hal-hal yang menjadi kendala ya, membuat pekerjaan kamu tersendat, tapi di minggu kedua ada hal-hal yang bikin kamu bisa mengatasi itu ya, dan mungkin di sini ada potensi untuk pekerjaan yang lancar. Kita prediksikan nih untuk minggu ketiga bulan Januari. Kalau yang ini untuk kemungkinan aja ya.
kemungkinan di minggu ketiga ya, di sini mungkin ada beberapa hal yang harus kamu pelajari lagi ya. Bisa jadi memang di minggu kedua kamu merasa lancar, tapi di minggu ketiga mungkin ada beberapa hal yang menjadi faktor kendalanya kamu lagi di kerjaan, jadi harus lebih hati-hati. Kalau kamu seandainya pengen ada perubahan yang bagus ya, karir yang bagus agar kamu tuh bisa dapetin karir yang lebih cemerlang gitu ya, harus ada upaya yang luar biasa juga gitu ya untuk dapetin semua itu. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk kondisi keuangan kamu. Oke, keuangan kamu di minggu pertamanya dulu gimana, kita lihat dulu ya. Oke, untuk minggu pertamanya di sini kalau yang aku lihat ya, untuk kondisi keuangan nampaknya memang cukup baik ya untuk di minggu pertamanya kemarin tuh. Kita lihat untuk minggu keduanya lagi. Oke, untuk minggu keduanya di sini kalau yang aku lihat sih ada rezeki buat kamu, tapi walaupun nggak banyak-banyak amat, tapi ya setidaknya tuh cukup untuk kebutuhan kamu di minggu kedua. Oke, kita bahas lagi untuk minggu ketiganya buat teman-teman buat teman-teman Cancer ya, untuk keuangan. Oke, di minggu ketiga di sini kalau yang aku lihat ada hal-hal yang cukup baik ya. Ada hal-hal yang baik untuk keuangan buat kamu. Mungkin sebagian dari kamu juga dapatin rezeki yang berlimpah, ada beribu kebaikan buat kamu, dan ini sih lebih ke karma sih. Nah, sebelumnya mungkin kamu tuh sering banget bersedekah, sering banget bantuin orang lain dalam hal keuangan, sehingga di sini tuh bisa menarik keuangan itu balik lagi ke kamu walaupun dengan dari jalan yang lain ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kondisi persahabatan kamu di minggu pertamanya tuh kayak mana, kita lihat dulu ya. Untuk persahabatan di sini kalau yang aku lihat sih baik-baik saja ya, karena memang baru baikan sih kayaknya. Mungkin di minggu-minggu sebelumnya, sebelum minggu pertama ada kendala ya, ada kesedihan yang kamu rasa, kekecewaan yang dilakukan dari sahabat kamu sendiri. Tapi di minggu pertama mungkin udah saling memaafkan sih. Tapi kita lihat untuk minggu kedua ini. Untuk minggu kedua ini ya semua mengalir semestinya sih ya. Kita lihat untuk minggu ketiganya. Oke, nah di sini kalau yang aku rasa kamu ada di fase yang benar-benar baik, dimana bisa ngelupain kejadian beberapa waktu lalu ya, kejadian beberapa waktu lalu yang bikin kamu kecewa mungkin sama sahabat kamu sendiri, dimana kamu udah bisa ngelupain itu dan lebih merasa enjoyful kayak gitu ya. Oke, kita bahas lagi untuk kondisi kesehatan kamu di minggu pertamanya gimana, kita lihat dulu Cancer ya. Oke, untuk Cancer nampaknya ya cukup baik, tapi ada yang kamu khawatirkan ya. Mungkin sering pusing ya, atau mungkin ada kendala lain atau sakit yang cukup ringan gitu ya, tapi ini tidak mempengaruhi kesehatan kamu sih. Ini bukan pusing, tapi kayak ada hal-hal yang kamu khawatirkan. Misalnya mungkin kamu khawatir ya, nanti ketika kamu udah banyak banget kerjaan, udah banyak banget aktivitas, ini membuat kamu jatuh sakit, mungkin kayak gitu sih. Tapi kita lihat lagi untuk minggu kedua ini kondisi kesehatan kamu gimana. Oke, untuk minggu kedua buat teman-teman Cancer ini mungkin cukup baik ya untuk kesehatan fisik ya. Bukan fisik sih, hati dan pikiran. Tapi mungkin untuk kesehatan tubuh ya, mungkin ini perlu diperhatikan lagi.
Jangan banyak aktivitas yang berlebihan agar kamu bisa stabil dalam kesehatan kamu, ya. Sekarang kita bahas untuk prediksi minggu ketiganya tuh gimana. Untuk minggu ketiga di sini bisa sehat, bisa tidak, tergantung kamu dalam menjaga kesehatan. Kalau kamu sering stres, kamu juga sering melakukan hal-hal yang kurang baik yang membahayakan kesehatan kamu, ada potensi untuk jatuh sakit. Tapi kalau seandainya kamu bisa stabil, kamu bisa lebih memprioritaskan kesehatan kamu, maka kesehatan kamu baik-baik saja, Cancer, ya. Oke, Cancer, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Cancer semuanya. So, terima kasih banyak sudah menonton readingan ini sampai akhir. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readingan berikutnya buat teman-teman Cancer. Bye, Cancer.